Buah harum mekar sekobo, sekilas senyum terkulurnya. Saya ucapkan Assalamualaikum, semoga sehat dan senantiasa diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena kasihnya lah kita berkumpul di tempat ini pada saat ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Ibu Dewi Sitawati SPD dan Bapak Jainal Arifin SPD. Untuk memberi semangat di awal kegiatan kita, terlebih dahulu kita ice breaking ya Bapak Ibu. Mohon berdiri dulu sebentar. Ice breakingnya di sini bermanfaat untuk konsentrasi gerak. Ya, di sini ice breakingnya Beno berkata. Jadi Beno berkata. Jadi yang dilakukan adalah apa yang dikatakan Beno. Kalau tidak dikatakan berarti kuncinya sudah tahu ya Bapak Ibu. Mari Beno berkata. Contoh Beno berkata, pegang telinga masing-masing. Nah, sudah. Jelas. Pagi ini kita sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk semua guru. Baiklah, pagi ini seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak acara bahwa kita akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana pada modul ini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah yang sudah di DPP, sudah ini cuma kita memperdalam lagi dan memotivasi teman-teman yang akan meneruskan perjuangan kita. Ya, kalau bisa ini angkatan 11 sudah, kalau bisa nanti angkatan 12-nya kita maju. Berikutnya untuk komitmen kita yang pertama sebelum kita mulai itu hadir seutuhnya. Dan mungkin ini kita boleh juga mungkin ada yang berhalangan, bisa juga diizin dulu cuma kita di sini kalau bisa berikutnya. Yang kedua menghargai waktu bersama. Kemudian buat catatan, mungkin Bapak Ibu ada yang belum bawa pena, buku sudah boleh dianukan ya, silakan. Kemudian kalau bisa statementnya harus dibagikan saja kita ya. Ya, statementnya kita berikan. Baiklah, Bapak Ibu, tanpa ada mungkin di sini nanti kita potensi saja. Kemudian jika nanti akan ada pertanyaan, mungkin bisa mata terangkan terlebih dahulu, biar kita tahu bukan siapa yang akan mau belajar. Di sini sudah ya, bagaimana kita? Iya Pak, akan dilanjutkan. Oke, kita masuk slide berikutnya, yaitu tentang pertanyaan pemantik. Setuju
atau tidak setuju? Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin Bapak Ibu salah satu langsung disiplinkannya. Nomor 1. Untuk yang kedua, soal keduanya yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Langsung ini Pak, dan malu juga ada. Ya, betul. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, jadi ada 3 soal tematik tersebut. Apakah Ibu Bapak setuju atau tidak setuju? Gimana Pak Bukan? Baik, yang sudah menjawab tidak setuju, mungkin saya isi dulu untuk yang pertanyaan dan ketiga ini. Ya, untuk pertanyaan pertama dulu yang kita ajukan Ibu ya, kita uraikan. Bagi yang setuju, Bapak Ibu mungkin bisa diangkat speakernya, diangkat saja. Setuju? Oke. Setuju? Kalau bagi yang tidak setuju, ada. Oke, ada. Oke, kita mulai dari yang setuju dulu. Untuk yang setuju, Bapak Ibu, siapa yang kira-kira mau menyampaikan kenapa setuju? Silakan. Pak Aris setuju? Tiga-tiganya tidak setuju. Pak Aris tiga-tiganya tidak setuju. Berarti, Bu Mar dan anak-anak, silakan Bu Mar, jelaskan kenapa tidak setuju. Untuk yang nomor 1 dulu ya Bu Mar ya. Untuk nomor 1 dulu, hukuman dapat menunjukkan anak. Oke, baik, terima kasih Pak Zainal. Sebenarnya saya tiga-tiganya setuju Pak. Jadi menurut saya yang pertama tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju memang benar, tetapi ada efek setelah itu. Mungkin pada saat itu anak-anak memang bisa langsung menjadi disiplin gitu. Tapi dia karena terpaksa atau tidak dari hati nuraninya itu yang gitu ya. saya setuju. Kalau yang nomor 2-nya? Nomor 2 juga sama Pak, pemberian hukuman dengan hal yang positif. Nah, ini lebih baiknya seperti ini. Nah, jadi jika ingin lebih disiplin itu lebih tertanam atau membudaya pada siswa kita, maka lebih baik memberikan hukuman secara positif. Bagi yang ketiga? Untuk yang ketiga juga bagus. Jadi anak-anak perlu termotivasi untuk belajar dengan mengejar penghargaan. Karena ada nih beberapa anak yang karena penghargaan jadi semangat nih belajarnya. Tetapi ada efeknya juga, ternyata dia menjadi semangat kalau ada hadiahnya saja atau ada penghargaannya. Begitu tidak ada, maka dia kurang termotivasi. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Mar. Sekarang program yang tidak setuju, kenapa? Ari, silakan. Oke, kita tidak setuju. Baik, mohon izin saya berdiri. Jadi gini, kalau saya lihat dari buku yang saya baca, dari ada buku yang saya baca, intinya dari ketiga-tiga ini semuanya dari luar, gitu kan? Hukuman, terus pemberian hukuman juga nomor 2, terus pemberhargaan, tidak dari dalam dirinya. Gitu. Jadi kenapa saya tidak setuju? Jadi tadi karena ini semuanya dari luar, sementara kalau budaya positif ini yang dari yang saya baca itu kembali dari dalam, misalnya dari dalam hatinya benar-benar sadar. Memang sih kalau memang tidak segampang itu di lapangan, apa yang ada dari Bu Mar tadi, gitu kan. Tapi yang tadi lah, inilah tugas berat kita bersama. Mungkin dasarnya itu aja kenapa saya tidak setuju. Oke? Ya, setuju. Terima kasih Pak Ari. Berikan tepuk tangan. Ada yang protes. Ayo, ada pendapat lain Bu? Silakan untuk Pak Ajas. Ya, Bapak silakan. Ya, Pak Ajas. Saya setuju, tidak setuju, sama setuju. Ya, jangan setuju Pak Ajas. Silakan. Kalau Pak Ari tadi lihat dari buku, kalau saya lihat dari pengalaman sama keadaan yang ada. Ya. Kalau untuk yang pertama itu hukuman mendisiplinkan anak itu menurut saya setuju karena memang kalau nggak dihukum nanti mereka nggak tahu kesalahan mereka seperti apa. Karena memang saya dididik di militer kan. Emang jadi ya
malah tak pedulikan hukuman itu, Bu. Iya, kenyataannya kan seperti itu. Jadi cuek mereka. Kemudian hukuman yang positif, apalagi yang saya tidak setuju kalau hukuman yang positif ini. Oh itu kita malah diremehkan sama anak-anak peserta didik kita. Ya. Kenyataannya seperti itu loh yang saya alami ya gitu ya. Yang saya alami seperti itu rata-rata. Nah, kalau memberi penghargaan dan peningkatan motivasi belajar anak ini memang kalau untuk saat ini memang motivasi mereka seperti itu. Makanya saya setuju karena kalau kita berikan ini mereka bermotivasi. Apalagi kayak saya sering ke anak-anak itu memberikan kalau kalian bisa jawab ini nilai kalian 75%, kalian ada kasih ini kasih penghargaan kayak buku apa. Mereka nggak perlu besar-besar penghargaan, yang penting kita kasih hadiah aja. Mereka malah bermotivasi berlomba-lomba untuk melakukan itu. Itu pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Anjas. Ya, Pak Anjas, ada yang setuju dan tidak setuju Pak Anjas ya. Mungkin ada pendapat lagi dari Bu lain dari kelas rendah, mungkin. Bayu, kira-kira ya menarik. Karena ini kan kita harus istilahnya harus hadir dari kelas rendah dengan kelas tinggi. Karena apa? Pasti berbeda nilainya. Terima kasih. Silakan Bayu. Ya, baik ya. Ya sudah ya. Oke, silakan Bayu. Ya baik ya, menurut saya kalau saya tidak setuju karena menurut saya semakin anak itu diberi hukuman semakin dia menjadi anak yang pembangkang gitu ya. Ada yang mereka anak itu akan patuh di saat dihukum saja. Nanti kalau sudah tidak dihukum, dia akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan kalau dia sudah tahu nih hukumannya apa, oh ya sudah kan pasti hukumannya ini gitu. Jadi saya sudah tahu. Jadi nanti palingan ibu guru atau bapak guru sebentar aja gitu marahnya. Gitu. Karena itu yang saya alami sih dalam kelas gitu ya. Dan saya masih mencari strategi apa, bagaimana nih supaya anaknya supaya bisa disiplin, mengerti gitu. Oke, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya dan ya, penjelasan penerangan dari ini untuk membuka wawasan kita tentang pertanyaan tematik ini seperti ini Bapak Ibu. Untuk soal pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang perlu kita ketahui pertama, bahwa guru itu bukan polisi. Bahkan polisi pun tidak bisa menjatuhkan hukuman sebelum ada pengadilan. Seperti itu. Dan pengadilan itu tidak bisa mengetok palu untuk menghukum sebelum ada barang bukti, kronologisnya, visumnya, baru hakim bisa mengetok palu hukuman. Itu yang pertama kali kita tanamkan pada keyakinan diri kita bahwa guru itu bukan penghukum, bukan penegak hukum. Guru itu adalah pengajar, pendidik. Itu yang pertama. Jadi apabila hukuman itu untuk dapat mendisiplinkan anak, ini kata kuncinya ada kata anak. Anak. Anak itu bukan hanya murid, mungkin anak kita di situ. Jadi untuk mendisiplinkan anak, kita bukan sebagai penghukum. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa untuk nomor satu itu bukan masalah setuju tidak setuju. Ini termasuk keyakinan kita pada diri kita bahwa kita itu sebenarnya bukan penghukum, untuk mengajarkan. Itu kan yang kita bawa ibu kan, sepakat kan? Nah, tapi ternyata selama ini yang kita lakukan itu betul yang kata Pak Hari, Bu Ayu, untuk yang bilang tidak, ya kan? Tidak bisa. Kenapa? Pada saat anak itu dihukum, mungkin hanya hal itu aja, ya kan? Tapi anak yang kita mau ajarkan itu ramai, bahkan sampai ratusan. Bahkan bukan hanya kelas kita saja, dan kelas bapak ibu yang lain juga kita didik kan. Nah, jadi mereka itu akan memilih. Itulah yang kejadian seperti sekarang ini yang kita rasakan. Dan memilih. Jadi apabila tugas Bu Ayu itu hanya menghukum terus, maka pada saat Bu Ayu tidak ada, mereka itu merasa bebas, gembira. Bahkan ada juga kalau dia sayang sama Bu Ayu karena Bu Ayunya cantik,
Ya kan? Senang mah, goda-goda dia bikin masalah terus. Itu seperti itu. Cuma untuk mendisiplinkan ini, makanya ini, ya kan? Pertanyaan pemakai ini ternyata bukan hanya untuk di SD. Dari TK, SD, SMP, SMA sama pertanyaannya. Makanya di SMP, termasuk di SMK itu nanti kalau berubah, lebih bagus keyakinan anak itu. Ya kan? Kenapa? Seperti ini. Contohnya, apabila kita bicara masalah orang tua, mereka berbicara dengan keluarga. Karena ada petikan dari mereka. Mereka bilang kayak gini. Saya lebih takut mama saya marah daripada bapak ibu guru. Kenapa? Kalau mama saya marah, piring bisa melayang, kursi bisa menghantam. Itu katanya. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Makanya setelah saya mempelajari ini, memang ternyata terbukti kita ini sebetulnya mereka sayang sama kita. Jadi justru mereka itu berharap kita ini yang tidak memberi hukuman mereka tapi ditanyakan. Makanya ini harus pembelajarannya. Untuk yang pertama, hukuman itu. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif membaca itu seperti ini dulu. Kita aja pada diri kita dulu, ya kan? Kita terlambat datang ke sekolah, lalu dihukumnya yang tidak sesuai dengan keterlambatan. Contohnya, misalnya kita malah disuruh bersihkan WC. Kalau di sini kebetulan suruh membaca. Kalau membaca setiap hari dia terlambat, karena ini sebenarnya anak kita ini di sini itu orang tuanya yang mengantar, bukan mereka datang sendiri, karena mereka bukan seperti di SD lain yang di lingkungan perumahan. Kemudian ada juga orang tua yang memang penertiban ini dari nelayan, kemudian pulang dulu baru bisa mengantar, atau jalannya terlalu jauh, mereka capek dalam. Jadi kalau apabila nanti ibu kasih ini membaca, akhirnya dia sampai besar baca lagi, bosan aku dari dulu. Ibu keyakinan dia bahwa membaca itu jadi hukuman. Jadi apabila kita suruh baca, jadi nggak jelas. Nah, seperti itu. Itulah tanamkan keyakinannya. Sama dengan kita juga. Dan orang tua itu, mereka lebih kalau tentang perbuatan, mereka justru mereka mencontoh orang tua. Tapi kalau minta perlindungan pada guru, itu kenyataan sekarang SD itu di Alfa ini. Nah, jadi mereka lebih cenderung untuk mendisiplinkan itu. Tidak dengan mengasih tugas yang bukan seharusnya. Gara-gara dia terlambat malah dihukum membaca. Kecuali dia tidak bisa membaca, maka dia dihukum membaca. Mungkin itu masih ada sejalannya seperti itu. Jadi di sini mungkin nanti bisa ditanyakan hal-hal positif. Nanti ada yang namanya segitiga diskusi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian untuk yang ketiga, untuk penghargaan. Nih sering kita lakukan, ya kan, penghargaan. Jadi kalau datang nanti Pak Anjas, ya Pak Anjas yang sering memberi penghargaan, motivasi anak itu, apabila tak datang Pak Anjas, maka anak itu tidak akan mau sama guru yang lain. Itu kenyataannya. Tapi kalau misalnya gini, di antara kita semua, karena Pak Anjas yang motivasi, kemudian, bagus, ternyata Pak Anjas, anak tersebut suka dimotivasi dan makin bangkit, dia punya rasa semangat belajarnya, kita juga. Nah, apabila itu maka jawabannya ini mungkin bisa terjadi dengan kata iya. Tapi apabila itu tergantung guru. Proses itu, guru itu sebenarnya tergantung anak muridnya. Kalau anak muridnya itu suka sama kita bisa suka sama dia. Tapi kalau anak muridnya itu tidak suka sama kita, setiap hari aja dia terus. Misalnya gitu, saking baiknya, itu susah. Ya kan? Gurunya pun susah, bukan hanya gurunya susah. Orang tuanya pun susah. Orang tuanya pun bilang, Pak, tolonglah anak saya karena udah tak bisa lagi untuk di rumah. Ya kan, mungkin begitu kan? Nah, makanya harapan mereka itu kan pada kita waktu itu. Jadi inilah wawasan yang mengasih ini. Ya, jadi bukan hanya setuju dan tidak setuju, tapi tahu kenapa ini harus setuju dan tidak setuju. Nah, jadi harus keyakinan anaknya. Biasanya itu kalau saya lihat, ya kan, ada beberapa guru di sini, saya perhatikan sudah menjalankan ini, yaitu dengan kata tidak. Yaitu anaknya apabila terlambat, dia suruh duduk dulu, kemudian setelah duduk, saya perhatikan gurunya. Ya, setelah duduk, nanti setelah pulang, baru tanyakan dia sendiri, tinggal tanyakan apa masalahnya, polisinya. Kamu yakin? Kenapa kamu? Saya tahu, saya terlambat itu tidak boleh. Keyakinan dia tahu, dia pasti dihukum bu, pasti ada seksinya, konsekuensinya. Tapi apa? Saya memang nggak bisa, orang tua juga nggak bisa. Kalau saya tak jalan kaki, saya nggak sanggup bisa. Ya kan? Karena kita bukan anak SMA, anak SD. Karena SMA itu wajib mereka datang tepat waktu karena mereka itu bergerak sendiri. Keyakinan mereka itu harusnya sudah ditanamkan dari sejak SD. Seperti itu. Jadi saya tengok perhatian guru tersebut,
Lalu anak itu dikasih nasihat, lalu pulang. Makanya saya sering merasa pulangnya agak lambat. Saya tanya kenapa? Saya tadi lambat Pak, seperti itu. Kebetulan kan di antara kita di sini pun guru SD ini 6 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk guru mata pelajaran mungkin setiap tahun ketemu. Tapi kalau guru yang kan belum tentu. Tapi kita temunya setiap hari anak tersebut. Tapi setelah naik kelas, dia tetap anak murid kita. Oh itu anak itu kemarin nggak kayak gini. Sekarang sudah berubah menjadi lebih baik. Nah itulah motivasi kita atas apa kita. Dan inilah yang sebetulnya digalakan untuk jenjang berikutnya. Jadi mereka itu tidak lagi ditanya dari SD mana, tapi diri dia sendiri ya membuat itu rasa bangga itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ada mungkin pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, dalam dengan sesi ini kita akan mempelajari sedikit-sedikit tadi. Sebetulnya soal tematik itu ada semuanya di sini jawabannya. Untuk yang pertama tentang sisi positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, institusi. Kemudian ada yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama yaitu tentang sisi positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ya Bapak Ibu, di sini ada. Ya kan? Kalau Bapak Ibu baca terjemah seperti ini. Coba Bapak Ibu kita contohkan ya. Ibu, koyakkan itu sinotnya. Bapak Ibu tulis barang yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Apapun itu. Silakan ditulis di lembar kertas. Ya, apapun itu. Maukah itu harta atau pendidikan atau apa? Atau anak. Nah, Ibu tulis di situ. Atau mungkin suami. Silakan ditulis. Kemudian setelah ditulis, sedikit aja. Ya. Boleh, boleh. Oke. Kemudian setelah dituliskan, Bapak Ibu genggam rapat-rapat. Silakan kertasnya digenggam dengan erat. Genggam rapat-rapat. Genggam rapat-rapat. Kemudian kertas tersebut digenggam dengan rapat-rapat. Nah, di sini saya mungkin bisa secara informasi untuk ini, Bu Mas, silakan berdiri, Bu Mas. Dan Pak Anda, silakan berdiri, Anda. Praktek ini Pak. Praktek. Ya, silakan sama-sama. Boleh maju di sini. Boleh maju di sini. Ayo di sini. Biar nampak di sini. Ya, di sini duduk aja. Pak Anda. Cuma duduk aja. Ya. Nah, di depan sini Pak Jas, oke? Nah, ya Pak Jas, sama Buman. Sekarang ini sangat berhubungan sekali sama Pak Jas. Ya kan? Betul Pak Jas? Betul. Sekarang ada dari pihak kedua yang ingin mau tahu apa itu. Kira-kira Pak Jas kasih tak? Tuh, dirayu sama Buman. Bagaimana perjalanan mau dirayu? Ya, mau diintimidasi, mau dimarahi, mau dihukum, Pak Jas silakan. Ayo Buman, silakan. Bagaimana caranya dirayu? Ayo. Itu baru berani tuh. Sekarang hukuman. Ayo, kalian hukuman kemana? Ya udah, Pak Anjas nanti kalau Pak Anjas kasih ini sama saya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Pak Anjas silakan. Kenapa sampai Pak Anjas tak mau kasih sama
dibujuk, dirayu, diintimidasi. Saya nggak kasih karena ini berharga bagi saya. Sama aja. Kasih. Tapi biasanya juga agak terjebak. Ya kan kita suka ada terjebak kok ibu. Ya kan? Nah, coba apa yang Ini apa yang dirasakan? Ini saya nggak akan kasih ke Umar. Nanti ya Umar jadi bagian dari saya kalau saya kasih. Keluarga. Tuh kan keluarga. Padahal kan ya kan keluarga itu berharga itu. Ya bisa. Tapi itu menurut saya itu sangat berharga. Ya kan? Dan kita tidak akan pernah ngasih ke orang lain. Ya datang berkasih. Iya. Tapi kayak gini itu benar, ya kan? Karena kita istilahnya yang ngerayunya udah punya suami, kalau belum ada gadis. Kalau tadi saya juga saya mau kasih. Oh gitu. Oke, lagi hari aja. Kita kenalan aja sama-sama. Berikutnya, iya. Kemudian ya, jadi disitulah dia Pak Jas. Cuma kita sering yang terjebaknya. Kalau misalnya itu ada juga yang jawab yang mau ngasih. Contohnya kalau misalnya yang berharga di dalamnya itu mungkin ada bapak ibu di sini sudah menulis yang namanya ibu. Jadi ternyata kalau yang fungsi itu ilmu pasti kita. Karena ibu itu kalau menurut kita aja, ya semakin kita ajarkan semakin bertambah. Untuk yang Islam itu makin banyak pahalanya berbuka bunga, maunya buka Al-Quran. Ya. Karena dalam juga ada kan? Ada ya. Seperti itu. Oke, yang berikutnya yaitu merupakan paradigma teori tentang kontrol teori pilihan, yaitu ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua kata positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat ilusi bahwa orang bisa memiliki hak untuk memaksa. Itu terbukti tadi ya, bahwa orang dewasa itu selalu seperti ini. Baik itu mau sama anak murid kalau guru, atau pada teman sejawat atau pada orang lain seperti ini. Ya, di sini ada tentang perubahan paradigma stimulus respons teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol pilihannya. Yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu sebenarnya kayak gitu kan? Kalau kita kayak itu saking salah, biasanya kayak gitu kan? Nah ternyata untuk teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu beragam-ragam. Makanya di Indonesia sendiri itu terkenal dengan peringkat Mandalika. Ternyata bukan hanya beragam-ragam suku, tapi sifat dan watak itu juga beragam-ragam. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Setiap ada yang salah itu salah gitu. Tapi kita tak itu ada. Semua mereka itu sebenarnya ada tujuannya. Kita tidak tahu tadi seperti hakim tadi. Kita tidak mau seperti hakim itu mencari dulu kenapa ya kan contoh seperti ini, ada kita seperti itu. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sebenarnya. Kita itu nurut atau tidak diri kita. Betulnya. Kemudian kebanyakan kita kelihatan tidak nurut karena orang yang mau menurutkan kita itu tidak tahu apa alasan kita. Bisa gitu kan, Pak? Nah, makanya disinilah dia perannya respons itu. Kemudian ada pemaksaan pada saat budikan gagal. Itu yang tadi ya, Umar? Ya. Ada budikan yang gagal, diancam. Ya kan? Seperti yang kita dapat kan gitu kan? Biasanya diancam. Tapi kalau kita tahu ilmunya, pasti kita tak respon ya. Oke. Kemudian berikutnya Bapak. Baik Bapak dan Ibu, untuk setelah kita melakukan praktik tadi, di sini secara garis besarnya bahwa adanya ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa tadi ya, posisi kontrolnya itu sebenarnya hanya miskonsepsi. Jadi tetap bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Semua keputusan tergantung kita sendiri, yaitu seperti yang sudah dipraktekkan bahwa
kita memiliki sesuatu yang berharga, apakah kita lepas ataukah kita genggam, tidak kita berikan, itu semua bergantung keputusan dalam diri kita sendiri. Nah, silakan Mbak Nena. Baiklah, kita seperti yang dikatakan kita tadi ya. Di sini ada disiplin positif, kita ada seperti tadi teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, kemudian di sini adalah ada juga tentang mengenai disiplin belajar, posisi kontrol. Seperti ini mungkin nggak bisa. Ya. Oh ya. Dimana di sini untuk teori motivasinya itu untuk menghadiri hukuman, ya kan? Memiliki tujuan seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan yang seperti itu. Kemudian ada yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kadang untuk berbuat sesuatu yang baik itu kita menghargai diri sendiri. Tapi, ya kan, untuk motivasi ini itu berpengaruh pada nilai yang universal, yaitu tentang keyakinan kelas. Dan mungkin akan dijelaskan sama Bu Sita. Nah, kemudian ada untuk model berpikir, ya kan, menang-menangan. Kalau bercerita seperti ini, ya kan, pilihan baru itu ada 5 kontrol tentang menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ini ada, ya, nanti di videonya juga ada. Oke, berikutnya kita. Nah, kemudian disinilah ada soal untuk diri kita, apakah makna disiplin? Oke, Bapak Ibu tahu bahwa disiplin itu ternyata artinya adalah belajar. Jadi kalau kita mau berdisiplin ternyata bukan hukuman, belajar. Ya. Jadi selama ini mungkin disiplin itu adalah hukuman, sanksi, konsekuensi. Ternyata artinya adalah belajar. Jadi makna ini itu ada dari Plato ya, di murid ini. Kemudian ternyata sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan itu disiplin. Sering kita lakukan seperti itu kan, supaya patuh kita itu seperti itu. Kemudian disiplin dengan ketidaknyamanan, tidak dengan apa yang kita hargai atau dari suatu tujuan yang mulia. Biasanya sering itu kan. Tapi hampir rata-rata kalau misalnya sesuai dengan hati kita jalannya dengan ikhlas ya. Begitu. Oke, nilai-nilai kebijakan universalnya itu ada nilai kebajikan, adalah sifat-sifat positif manusia, ya kan? Yang bersifat universal dan lintas bahasa. Jadi walaupun bahasanya apa, tetap kebajikan universal ini tetap ada pada diri anak itu sendiri, pada diri kita kalau bisa. Begitu. Kemudian ada juga di sini kita sebagai nilai kebajikan yang ingin dicapai untuk sekolah kita dan untuk negara kita adalah setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kita ada sekarang. Kemudian itu terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, hanya itu saja untuk yang teori ini. Diserahkan berikutnya kepada Bu Sita. Terima kasih. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Silakan dari yang sudah disampaikan tadi ya Pak Zena ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira yang soal nomor 1 ini masuk hukuman atau konsekuensi dan seterusnya sampai nomor 7. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Hanya itu saja. Yang nomor 1 itu saya bacakan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nomor 2 ya Pak ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini mungkin waktu pada saat ada corona kemarin ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dan yang kelima, membersihkan tumpahan air di atas meja ya karena tersenggol saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Ya, yang ke-7 itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Nah ini PJOK. Baik. Pak Nena, kita sudah dapat nih
kita dibaca kita. Ya, yang pertama. Jauh ya. Jadi yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Di sini konsekuensi ada hukuman. Banyak yang hukuman Pak. Hukuman. Banyak hukuman. Untuk yang dihukum oleh penghargaan itu penghargaan ya menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivitas intrinsik. Ini maksudnya apa? Karena anak kalau tidak dikasih penghargaan, dia merasa saya berbuat baik tidak ada penghargaan, ya kan? Jadi makanya apabila penghargaan itu tidak dikasihkan lagi, dia akan membuat menjadi rasa jengkel. Akhirnya pengen minta dihukum aja deh daripada nggak dapat penghargaan juga, ya kan Bu? Nah, seperti itu ya Bu kita. Oke, berikutnya. Betul Pak. Nah, untuk bentuk program kebajikan apresiasi ya. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Jadi kita ini sering saya perhatikan Bapak Ibu sudah lakukan ini. Yang pertama, berikan pengakuan secara khusus dan tidak di depan kawan-kawannya. Khusus saja dia. Ya, jangan dipuji dia di depan kawan-kawannya terlalu berlebihan. Kenapa? Yang keduanya memberikan pengakuan secara pribadi itu lebih berharga bagi dia. Nah, kalau Ibu lihat adalah anaknya nggak bisa menulis. Ibu lihat kamu sudah pandai menulis ini lah. Kasih itu. Dan lebih sering kayak itu. Daripada kita harus di depan kawan-kawannya, oh si ini udah pandai menulis ini, dia merasa bangga akhirnya seakan-akan dia udah bisa menulis saja, dia bisa dipuji gitu seperti itu. Kemudian yang ketiga berikan pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, ini boleh pada saat pembelajaran. Yang tadi kan secara pribadi, secara khusus. Yang secara khusus ini kan biasanya itu kalau dia melakukan kesalahan, ya kan? Kita tanyakan dia. Kemudian kalau secara pribadi mungkin kita ada inilah yang kita biasanya Bapak Ibu kan kalau di akhir kenaikan ada tuh yang terrajin, ya kan? Terapa lagi itu? Terdisiplin sama terkreatif ya. Nah, itu yang secara khusus melakukan itu. Tapi bukan hanya yang ditakdirkan, yang lainnya juga harus disebutkan. Karena ini rajin di bagian mananya. Kemudian ada yang keempat, pemberian pengakuan secara konsisten. Jangan hari ini kita puji, besok kita marahin, besok kita puji lagi, kita marahin, ya kan? Akhirnya anaknya juga bingung nih, yang mana sebetulnya ini? Kita harus konsisten. Yang kelima, fokus pada proses, gitu. Jadi setiap ini, ya kan? Pengakuan ini, kita harus tahu prosesnya dulu. Jangan hanya asal sebut. Anak lagi duduk, setiap tadi kan dia tak pandai nulis. Tiba-tiba kamu pandai nulis nah ini, bingung dia, ya kan? Apa nulis saja dipuji nih, nggak pergi main nulis. Sebetulnya kalau anak ini, tapi ada juga anak yang dipuji kayak gitu, makin tak mau nulis. Ya, karena apa? Orang nggak pernah nulis saja dipuji kok. Ini lah makanya dia fokusnya pada proses kalau untuk menguji. Seperti itu. Selain itu, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Jadi restitusi yang di sini dimaksud ialah atau fungsinya adalah anak berusaha untuk mencari solusi. Jadi di sinilah Bapak Ibu kalau bisa anak yang salah itu dicarikan solusinya. Itu maksudnya. Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Ini adalah budaya tradisional dari Kepulauan Riau Kabupaten Bintan Negara. Mari bersama. Pertama dari dalam, yaitu ada peraturan kelas. Peraturan kelas ini yang biasa sering dulu kita lakukan, kita bawa peraturan. Ternyata peraturan kelas itu ya kan harus dibarengi dengan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Lebih penting lagi keyakinan kelas. Jadi dari peraturan yang ada
kita buat menjadi keyakinan kelas, ya kan? Karena apa? Karena kalau peraturan ini lebih cenderung pada hukuman seperti itu, ya kan? Kalau misalkan nanti ada hukuman dan peraturan biasanya. Tapi alangkah lebih baiknya dengan adanya peraturan yang sudah ditetapkan, itu kita buat yang namanya keyakinan kelas. Coba dia jadi lebih cenderung. Oh, contohnya terlambat belajar, terlambat datang ke sekolah itu untuk pelajarannya. Dia ketinggalan pelajaran, jadi dia udah meyakinkan diri dia sendiri, udah. Tapi secara bersama-sama dalam satu kelas itu, setuju? Iya, Kemudian dibuat kita secara bersama-sama. Jadi di sini keyakinan kelas disepakati bersama-sama dengan curah pendapat, diskusi. Kemudian dari semua yang mereka lakukan ini, maka dia akan mendapat lingkungan positif kalau sudah melakukannya. Nah, dari lingkungan positif itu, maka dia pergi kemana-mana, ya kan? Dia tetap dia bawa, dia rajin, pada dirinya ada sampah dia tanpa disuruh dia pungut, membersihkan segalanya. Akhirnya menjadilah budaya positif dia kepada budaya mereka. Yang pada masa tadi kiri-kiri karena di situ sudah ada kalau itu udah lengkap gitu. Apa tujuan itu sudah ada? Ada, jelaskan kenapa kanan. Saya kanan. Ada di situ tampilan kelasnya khusus untuk kelas. Kalau di sebelah kiri itu ada menjaga kebersihan sekolah. Itu sekolah ya, itu sekolah mencakup semua. Menurut saya bersihkan saya yang melakukan yang kanan. Jadi khusus kelasnya, jadi kan ini kesepakatan kelas, jadi khusus yang kanan di kelas kita masing-masing. Oh, terima kasih Pak Jan. Ya, baiklah. Mungkin ada yang lain Ibu? Mungkin Bu Mona? Guru agama bagaimana? Sebelah mana? Coba jelaskan. Menurut kami sih bagus dua-duanya. Dua-duanya bagus ya. Karena kalau yang dilihat dari sebelah kiri itu kayaknya lebih islami ya. Tapi kalau yang sebelah kanan ini kan dia saling menyayangi, kayak menyeluruh gitu Bu ya. Oke, dari tampilannya ya Bu ya. Terima kasih Bu Mona. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita bahas, kita kulik ini. Kalau kita lihat yang kanan, ada tulisan kami. Sementara yang kiri tidak ada tulisan kami. Bisa jadi yang kiri ini guru yang hanya mengetikkannya, dan anak-anak disuruh ikut saja, ya kan? Tapi kalau ada tulisan kami, murid itu juga ikut. Karena apa? Karena pertanyaannya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bukan peraturan kelas. Nah, jadi disinilah sebenarnya kata kuncinya kami. Jadi setiap kita bikin keyakinan kelas, usahakan anak-anak juga diajak sepakatlah mereka seperti itu. Walaupun gurunya memberikan poin-poinnya ini. Tapi apakah yang sebelah boleh? Boleh. Karena apa? Kalau yang ini biasanya kita gunakan untuk anak SD. Tapi kalau ini anak yang politiknya sudah berkembang, yaitu SMU sederajat seperti itu. Betul ya? Ya, dan ini ya Pak ya, ada nilai kebajikan universal yang ditandai di sini. Nah, Bapak Ibu, ini kita dulu. Masih ada Bapak Ibu sticky note-nya? Ya, kita tahu kita. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Di sini ada peraturannya. Ini dia Bapak Ibu. Tadi udah pusing ya. Kira-kira pusing ya. Ada panjang-panjang kita kan? Di sini saya kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah Tanggung jawab. Nilainya. Ya. Tadi pada saat diberikan contoh, sudah diberikan clue-nya bahwa di sini ada saling menyayangi. Itu adalah nilai kebajikannya. Menurutnya eksplorasi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu? Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Setuju tak Bapak Ibu? Seperti yang kita lihat ini. Kira-kira. Ada apa aja Bu Ita? Kemudian ada penguasaan, ada kesehatan, kebebasan, dan bertahan hidup. Dan semua itu bermuara pada
bertahan hidup tadi. Ya, survival. Survive. Oke. Nah, kita masuk 5 posisi kontrol. Ya, Kita saksikan dulu ya Bapak Ibu video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Baik, kita masuk ya Bu ya. Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa set alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Atau Pak Jas ada yang lain Pak Jas? Pak Jas yang mana lebih cenderung ke teman? Teman. Nah, alasannya kenapa Pak Jas? Teman Pak Jas. Silakan Pak Jas. Mengapa cenderung Ya. posisi kontrol sebagai teman? Karena kalau untuk posisi teman ini mungkin anak-anak lebih mendengar omongan kita gitu. Kalau udah dekat kan dia lebih mendengar omongan kita, apa yang kita suruh dilakukan. Cuman kalau yang kayak yang lain mungkin agak ini tuh. Anak-anak tuh anak SD kayaknya belum masuk kalau kita kasih perintah, kasih masukan seperti itu. Apalagi manajer. Ya tadi kan kayak selalu kata harus gini gitu apa, kayaknya tuh anak SD belum lah. Tapi kalau tuh anak SMA mungkin, kalau anak tingkat SMA mungkin bisa diterapkan seperti itu. Tapi kalau tuh anak SD kayaknya belum bisa menurut saya. Sebenarnya kalau bisa pun nggak
mungkin dia 50% belum tentu. Bahasanya ya Pak Iya, ya, iya. mungkin bahasanya. Ada ini tugas lagi nih, gitu ya. ada tugas. Ini Nah, sudah kita ada masih ada pertanyaan. dulu. Ya, kira-kira biasanya ada pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang Posisi kontrolnya ya Pak ya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya. Membuat orang merasa bersalah. Tadi Bu Manulia saya dengar Ya. membuat rasa bersalah. Apa Umar? Ayo jangan Iya. Umar. Ya. Iya Bu, tadi saya kira pertama itu posisinya sebagai pembuat merasa bersalah karena di situ dia bilang kecewa, ada kecewa sekali dengan kamu. Jadi dengan kata gurunya mengatakan kecewa, kayaknya anaknya jadi, aduh, saya sudah bikin kecewa ya, gitu. Itu yang bikin, kayaknya ini membuat orang merasa bersalah. Terima kasih Bu Terima kasih, Bu. Sama. Di sini ada ya kacamata Bu ya. Ya angka 8 juga. Ya Bu. Tergantung dari mana kita memandangnya. Jadi ya di sini ada bergerak antara. Ya, masih nampak Bu Ibu? Kesannya baik? Oke, berarti seperti itu. Peraturan, pantau, konsekuensi atau hadiah. Dan sebenarnya nilai-nilai manajer Kemudian yang memperbaikinya. perbaikinya. Nah, inilah dia. Jadi ini buah-buah yang diskat memiliki arti yang berbeda. Ya. Ya. Dan ini jangan ya. Ini kalau bisa jangan dibolak-balik. Ya kan? Nanti di sini pakai ini sedikit, di sini pakai ini sedikit. Iya. Ya kan? Nanti anaknya yang malah bingung. Gitu. Jadi di bawahnya itu kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Iya. Nah, itu diberikan hukuman untuk membuat tidak nyaman. Kemudian apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Solusi, gitu kan? Itu memperbaikinya. Yang kedua mendapatkan apa yang kita butuhkan, yaitu solusi. Berarti manajer ya. Iya Pak. Ya. Jadi muara kita dari pengajar ini, kalau bisa kita sebagai manajer. Ya Bu. sekarang tadi itu mau tanya. Ya sekarang Bu. Saya sebelah sana kalau besar, itu ada filosofi. Kenapa ini besar? Iya. Karena apabila kita melakukan ini, permasalahannya akan berjalan Akan sampai jadi semakin dewasa. iya. Tapi apabila kita melakukan ini, maka permasalahannya akan muncul. Benar. Kasih besar. Ya. Efeknya ya tentunya ya. Segitiga dulu ya Bunda ya. Iya. Nah, di sini terdiri dari bawah dan ini ada segitiga merah. Kemudian ada segitiga biru. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini yang selalu harusnya pada saat ada masalah anak tersebut, ya kan, kita akan menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, kasih tahu dia. Kemudian menanyakan keyakinannya. Jadi di sini maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Kamu ya, kalau untuk pertamanya itu kan di sini kan di bagian atas untuk memuncak. Biasanya permasalahan itu dari bawah kita bawa ke bawah, kemudian kita selesai ke atas. Karena segitiga itu di bawah ini masalah besar, kita akan menunjukkan jadi jin. Seperti itu. Jadi di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu dari kata-kata yang kita sering lakukan sebelum anak itu pada saat melakukan kesalahan itu, dan tidak di depan orang lain. Kalau bisa dilakukan jangan jam sekolah. Kalau bisa di pas pulang sekolah. Karena kalau di jam sekolah untuk anak SD kumpul dia di sana, ngapain itu? Anak itu ngapain? Seperti itu. Jadi ini dia. Kamu ini kata-kata yang akan digunakan. Itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi saya cuma sebenarnya terima kasih kepada Bu Kita dan Mbak Dena yang telah berbagi. Tapi intinya gini, di sini memang apa yang disampaikan sebenarnya namanya tadi di awal itu budaya positif. Cuma yang memang perlu yang saya lebih ini kan tadi gini, kita tidak perlu posisikan kita di sekolah dasar belum ini SMP mana, karena itu sudah punya suasana yang berbeda masing-masing. Gitu. Cuman memang tujuan dari budaya positif ini membuat yang tadi dari dalam.
itu berulang. Namanya itu kan dalam manusia itu banyak salah, pasti akan berulang. Cuman bagaimana kita tadi menimbulkan yang dari dalam ini gitu loh. Misalnya kayak kebutuhan, kayak kita makan lapar itu kita pergi makan. Sholat, waktunya sholat kita ke sholat. Refleksi ya Bu ya. Ya, refleksi pada hari ini setelah saya mengikuti budaya positif yang dari Bapak dan Ibu ajarkan pada hari ini, saya sangat puas dan saya sangat senang dengan materi-materinya karena bisa mengajarkan sekaligus untuk diri saya agar menjadi lebih baik lagi ke depannya dan semoga saya jujur di dalam kelas sering saya memberikan hukuman kepada anak-anak saya kalau ketika saya anak-anak saya tidak membawa buku, ya itu jujur ya. Nah, jadi mungkin dengan adanya seperti ini saya bisa memperbaiki diri saya ke depannya. Itu saja. Sangat senang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Pak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami berdua bagi ya Pak dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, juga khususnya meningkatkan mutu pembelajaran dan yang berpihak untuk peserta didik ya Pak ya. Itu saya dari kami, mohon maaf kurang lebihnya ya Pak ya. Saya Dewi Sitawati.